Mami semua, apa kabar? Kembali lagi kita di Mom Formation. Dan hari ini kita mau bahas masalah ASI yang basi. Kira-kira ASI basi itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Supaya kita nggak keliru ngasihin ASI yang nggak berkualitas ke baby kita. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Oke, sekarang kita langsung bahas kenapa sih kira-kira ASI ini bisa basi, ya kan? Terus sayang juga dong, kita udah pompa, udah maksudnya dengan penuh perjuangan ya kita mompa, kumpulin ASIP, tahu-taunya ternyata basi. ASI ini juga tergantung sama cara penyimpanannya kita. Jadi ini aku tunjukin, ini tadi aku pompa kurang lebih jam 1 dan sekarang itu jam 3. Jadi ini udah 2 jam suhu ruang. Kalau dari 2 jam suhu ruang dia bentuknya masih bagus ya, Mam. Nih bisa kelihatan kan? Ini asipnya hand milk semua, berkat Mom Uung, sponsor sedikit nih, iklan sedikit nih, kelihatan ya asipnya. Oke, nah kalau yang ini adalah asip yang basi, kelihatan ya, jadi kelihatan banget kan bedanya di sini. Ini asip yang fresh dan ini asip yang basi. Gimana sih cara kita ngenalin asip yang basi? Nah, pertama kalau kita lihat itu dia antara hand milk dan for milknya tuh udah nggak kecampur, terus ada banyak warna beningnya. Jadi ini kalau misal kita geser lah, dia ini nggak bisa kecampur, Mam. Kelihatan banget ya nih. Mungkin kalau dari sini kelihatan nggak ya? Ini dia tuh kalau aku kocok, kita kan nggak boleh kocok kasih ya, harus digoyang aja ya. Nah waktu digoyang ini dia udah nggak tercampur, terus ini juga sedikit berbusa gitu. Nah, jadi kalau misal ASI basi, karena gini, kadang kalau kita enzim lipase di dalam tubuh kita itu tinggi, itu ASI bisa baunya tengi ya. Aku pun juga ASI aku tuh baunya ada tengi-tenginya seperti itu, tapi tengi itu belum tentu basi. Kalau basi itu lebih baik kalian icipin. Kalau rasanya tuh asem, kayak susu busuk gitulah, nah itu baru basi. Tapi kalau semisal baunya tengi tapi secara rasa itu masih nggak apa-apa, normal-normal aja, itu it's okay. Kalau asip fresh, aku pernah coba ya, Mam. Kalau asip fresh itu rasanya dia lebih ada manis-manisnya. Sedangkan kalau semisal asip yang udah dari kulkas itu biasanya rasa manisnya itu lebih berkurang. Jadi lebih kayak sedikit hambar seperti itu. Itu yang asip yang maksudnya kayak dari freezer ya. Kalau semisal asip kalian itu baunya tengi, itu gimana sih cara kita biar baby itu mau minum? Karena biasanya kalau asip bau tengi itu baby nggak mau minum kan. Selain dari diangetin, itu juga kalian bisa campur dari pompaan yang baru, kalian campur sedikit ke asip yang baunya tengi itu tadi. Tapi ini dengan catatan asip bau tengi ini bukan asip yang basi ya, Mam. Asip yang enzim lipasenya tuh tinggi seperti itu. Nah, kalau cara mengetahui asip yang enzim lipase tinggi gimana? Itu juga karena bawaan tubuh ya, dan nggak bisa diobatin sepertinya karena itu memang bawaan tubuh. Jadi kalau cara meminimalkan baunya dengan menyampur asip yang fresh nih. Ini aku liatin. Jadi kalau semisal asip basi itu selain dari baunya kayak susu busuk, tengi juga, terus rasanya juga asam, dan yang paling kelihatan itu sebetulnya kalau dicampur ini dia nggak akan bercampur udah. Ini kalau kita goyang-goyang gini dia tuh nggak akan bercampur sama sekali. Nah itu aja. Jadi untuk mami-mami kalau semisal banyak banget kan yang maksudnya kalian kayak bertanya-tanya, asipku tuh baunya tengi tapi rasanya nggak apa-apa, ya itu nggak apa-apa, memang karena baunya aja. Dan biasanya pun selain bau tengi juga ada yang baunya tuh kayak besi kayak gitu kan. Nah itu wajar-wajar aja sih asip yang seperti itu. Jadi aku pun juga kadang asipku pernah bau tengi, kadang juga kayak bau-bau amis besi kayak gitu juga ada seperti itu. Jadi kalau semisal kalian perlu perhatikan, karena udah sayang banget kan kalian pompa susah-susah biar asinya banyak, biar asinya bagus, terus kalian udah pompa kosongin payudara supaya lemaknya makin naik, di asip ini lemaknya ternyata udah asinya bagus, berkualitas, tinggi lemak, ternyata basi ujung-ujungnya. Jadi perhatikan juga cara penyimpanan asip, cara kalian juga manasin asipnya, itu kalian perhatiin semua supaya asip kalian terus berkualitas dan kita kasih asi yang terbaik lah buat baby kita. Sekian dulu dari aku, karena bahasanya cuma asip basi, ciri-cirinya cuma itu aja. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa ajak teman kalian, terutama yang new mom, untuk nonton video ini supaya mereka tetap bisa punya asip yang bagus untuk babynya. Thank you.